Halo, hmm, Virgo. Wah, halo Virgo. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading, energi banyak orang yang punya berchart Virgo. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja kita lihat Virgo. Siapa dirimu yang sesungguhnya dan yang akan ditakdirkan untukmu? Oke. Terima kasih Tara. Wah, Virgo. Money oriented ya. Artinya sebenarnya kamu itu bisa menjadi orang yang penuh keberlimpahan gitu. Ini entah kamu berusaha sendiri atau kamu dapatkan bisa juga dari orang lain, ya. Itu. Contohnya apa? Ya, aku pengen melimpah soal uang. Ya udah, aku berjuang. Aku berusaha sendiri, aku bekerja keras ya supaya hasilnya luar biasa. Supaya terwujud yang aku inginkan. Ya, terutama soal uang gitu. Tapi bisa juga ya, aku tuh pengen dealing sama orang ya adalah gunanya gitu, ada manfaatnya. Membawa keuntungan juga, membawa kebahagiaan juga. Bukan orang yang merugikan gitu ya. Ya kamu sebenarnya kayak gitu. Cuma aku ngerasa apa ya? Ya kamu kan juga punya hati nurani ya. Kamu itu punya hati, punya perasaan, jadi ya kalau sudah pakai perasaan ya kamu yang berkorban gitu. Ya. Ini bisa vice versa. Oke. Jadi intinya aku ngerasa kalian itu ada yang ditakdirkan ya. Ya kamu akan jadi orang melimpah gitu. Kamu akan jadi orang yang kayak gimana pun harus punya uang gitu. Entah harus punya uang ini karena dirimu sendiri, ya berarti harus mandiri, harus berusaha sendiri, tapi bisa juga ya ada orang-orang yang akan hadir itu membawa rejeki, ya. Entah orang menjadi sumber rejeki atau kamu jadi sumber rejeki. Ya kalau menjadi sumber rejeki kan ada lagi, rejeki lagi nanti gitu, ya. Itu sih. Oke. Dan aku ngerasa kamu ini sayang sama keluargamu. Kamu punya isu juga tentang keluargamu. Nih, beberapa kalian ini orangnya mau sih bekerja keras, mau berkorban, apalagi demi keluarga, apalagi demi yang tercinta gitu. Ya, itu sih. Makanya aku bisa bilang Virgo ini sebenarnya kan money oriented ya. Hidup realistis, terus menjunjung tinggi materi juga, inginnya stabil secara keuangan, ya ada yang pengen mandiri, terus nggak suka ya orang-orang merugikan, nggak suka parasit gitu, nggak suka orang yang kayak ya merugikan aja gitu. Cuma
Karena ada cinta di dalam dirimu, ya kamu mengasihi orang itu, ya. Karena kamu cinta, kamu sayang sama keluargamu, ya kamu baiklah sama keluargamu. Atau kamu sayang, kamu cinta dengan seseorang, ya udah, kamu jadi loyal, jadi baik sama seseorang itu. Ya itulah cinta ya, kadang bikin buta. Tapi bukan masalah itu juga. Ya mungkin cinta yang benar-benar cinta itu ya tulus ya, tanpa alasan, tanpa menuntut apa-apa. Ya itulah cinta yang benar-benar cinta ya, adalah sebuah ketulusan. Tulus, tulus, tulus ya. Coba kalau kamu misalnya punya ekspektasi, punya harapan ke orang. Kayak misalnya ya, aku loyal sama dia, aku mau baik sama dia. Tapi dia harus begini, dia harus begitu, dia harus ingat kebaikanku, dia harus balas kebaikanku. Wah, ujung-ujungnya apa? Kecewa, sakit hati, capek, lelah hayati. Ini kan gitu. Jadi ya itu sih. Ujung-ujungnya kayak ya memang semua nggak bisa dibawa ke logika. Semua nggak bisa dibawa ke bagaimana tentang untung dan rugi ya. Tapi ini soal hati. Ya daripada capek hati, mending tulus ya, berbaik hati. Tulus baik budi ke orang-orang ini, supaya nggak kecewa ya. Supaya tidak kecewa. Kecewa itu nggak enak ya. Jadi jangan berharap. Jangan berharap orang bisa membahagiakan kamu ya. Kita tuh kan kecewa karena ada harapan ke manusia. Nih, hati-hati dengan ekspektasimu, targetmu, ambisimu ya. Beberapa kalian ini nggak sabaran. Aku tuh nggak sabar. Atau aku tuh mudah terpancing emosi. Jadi butuh banyak healing. Butuh berkali-kali ini ya. Tenangkan diri dulu, tenangkan emosi dulu. Ya, begitu. Oke. Jadi aku ngerasa apa ya? Memang kelihatan sih. Kamu ini tidak mau buang-buang waktu begitu aja. Ya kalau misalnya pola pikirmu realistis terus ya. Atau mencoba berdamai sama keadaan. Ya udah. Kamu kayak apa ya? Ya nggak mau buang-buang waktu. Nggak mau buang-buang energi gitu aja. Nggak mau buang-buang waktu gitu aja. Jadi kayak yang nggak jelas itu di skip gitu. Yang nggak jelas lah, yang drama lah, yang buang-buang waktu lah, hempaskan gitu. Ya kan? Jadi ada orang menilai, ih berarti kamu nggak sabar. Kamu tuh nggak sabaran. Jangan emosi say gitu. Padahal beberapa kalian mungkin punya perasaan kayak kurangnya aku apa ya? Kurang sabarnya aku gimana ya? Nah gitu. Tapi ya namanya penilaian orang kan beda-beda gitu guys. Bagaimana persepsi teman, keluarga, persepsi orang yang dealing sama kamu, itu kan pola pikirnya beda-beda. Cara pandangnya beda-beda ke kamu, ya. Tuh. Dan aku ngerasa ada beberapa kalian jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Takutnya kamu jadi keras menghadapi hidup ini. Kamu jadi keras sama orang gitu. Kan beberapa nih kalian ada yang perfeksionis ya. Apa-apa tuh kayak aku mau semua terjadi sesuai keinginanku, ambisiku. Target aku ya, aku harus gini, harus gitu. Nah, boleh-boleh aja sih bertarget, ambis gitu. Tapi kalau berlebihan ya, kamu siap nggak kecewa berlebihan? Nah, itu kan semua sebab akibat. Harapan berlebihan, ekspektasi berlebihan, itu bisa juga membuahkan kecewa yang berlebihan. Gitu. Jadi hidup ini,
dijalani, dinikmati, diusahakan juga, ya, tapi disyukuri juga, ya, supaya jangan meledak-ledak kalau sesuatu tidak sesuai harapanmu, ya. Itu sih. Jadi aku ngerasa banget kalau Virgo ini ya, beberapa kalian ada yang kayak ya pengennya sih sat gitu. Pengennya kayak abis ini tercapai, apalagi mau tercapai. Habis itu apalagi tercapai, apalagi gitu. Ya memang sih bagus ya. Kita itu jangan gampang puas, ya. Memang nggak boleh mudah puas gitu ya kan. Jangan gampang puas dengan pencapaian. Harus berkembang lagi. Tapi jangan pula nggak bersyukur, ya. Jangan sampai nggak mensyukuri. Karena ketika kamu mensyukuri sesuatu, sekecil apapun itu, ya, maka kamu akan dipercayakan yang lebih besar lagi dari itu, ya. Jadi untuk menjadi sosok yang luar biasa, kamu harus belajar bersyukur mulai dari yang terkecil. Karena mensyukuri yang kecil ini berarti tandanya kamu akan dipercayakan yang besar lagi gitu. Nah, ini dia. Kayak hidup ini menuntut kamu harus sabar, ya. Ya meskipun kamu rasa kurang sabar apa, tapi sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya gitu. Oke. Jadi apa ya? Aku ngerasa jangan terus-menerus ya mencari yang nggak ada. Coba syukuri yang ada, ya. Kita tuh manusia sering banget kayak mencari yang nggak ada gitu. Maunya sih kayak dia, maunya kayak mereka. Aku tuh maunya kayak standar aku ya, harus ada ini, ada itu, ada duit, ada dia, ada si ini, si itu. Wah, itu namanya ketergantungan, ya. Kalau kita ketergantungan terhadap sesuatu, kita harus siap kecewa. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini, ya. Nggak ada yang abadi, gitu, kan? Sering banget sakit hatimu, ya. Sakit banget ini, kayak ya sakitnya bisa karena ekspektasi sendiri, harapan, ngerasa bahwa hidup yang normal itu kayak gini, kayak gitu. Hidup yang perfect harus begini, harus begitu, ya. Ada ekspektasi di situ. Berarti ada kekecewaan di situ. Karena tidak semua harapan bisa terwujud. Tuh, ya. Jadi kalau mau berbahagia ya bahagiakan diri sendiri gitu. Bahagia itu bisa juga diciptakan dengan menerima kenyataan, ya. Ya inilah hidup ya guys, ada ups and down-nya, kadang naik, kadang turun. Ya harus menerima gitu. Baru yang kedua, ya belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan gitu ya. Karena kalau terus-terus ada rasa, aku kecewa loh, sakit banget hati aku, atau aku tuh marah. Nah, boleh-boleh aja kayak gitu, tapi jangan terlalu lama. Karena itu racun ya buat kamu. Ya, jadi healing lah. Bersihkan energi negatif ya. Tenangkan dirimu, maafkan semua yang berlalu, supaya positif energimu dan kamu akan menarik hal-hal yang positif gitu. Ini kan aku ngerasa ini tuh konflik batin itu sering banget sama diri sendiri, ya. Ya meskipun sih orang-orang bisa nyakitin kamu, orang-orang ngecewain kamu, tapi aku ngerasa ini ada kalian ya sering banget terjebak sama pikiran sendiri. Memang sih kamu harus lihat juga jalan pikiranmu, tapi tidak selamanya jalan pikiranmu itu benar, ya. Ini berapa kalian ada suka overthinking, banyak mikir, belum apa-apa terjadi udah mikir gitu, atau ya kayak apa ya, kayak mikir banget gitu, pemikir banget ini ada ya aku rasanya.
Misalnya kamu overthinking terhadap seseorang, padahal belum tentu seseorang itu seperti itu. Atau kamu overthinking, berpikir berlebihan tentang keadaan, khawatir, cemas, panik berlebihan gitu. Padahal belum tentu semua terjadi gitu. Itu namanya terjebak sama pikiranmu sendiri. Ya, jangan terjebak juga sama ekspektasimu sendiri. Ya, ujung-ujungnya stres sendiri, kecewa sendiri gitu. Padahal hidup ini udahlah, bersyukur aja. Sebenarnya kamu itu masih lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Karena aku ngerasa kamu itu punya value, punya kualitas, kayak bagus banget sih. Kalau memang kamu orang yang pekerja keras, mandiri, bisa berusaha sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri, ya terus kamu nggak menghargai gitu betapa berharganya kamu. Sehebat itu loh kamu. Ya, belum tentu orang lain sekuat kamu. Belum tentu orang lain semandiri kamu gitu. Jadi ya syukurilah keberadaanmu itu, ya. Beberapa kalian ini ada yang kayak memang dilahirkan di dunia ini, ya. Ada kita kayak dilahirkan di alam semesta ini karena kita punya visi misi jiwa ya di alam semesta ini. Contohnya kayak ya mungkin melalui kamu orang-orang bisa merasakan cinta, kasih sayang. Terus melalui kamu orang merasakan diperlakukan dengan spesial. Karena kamu ini kan orangnya loyal ya. Kamu ini orangnya kayak mau sih seperti berbuat baik, melayani gitu. Melayani orang yang dicintai. Ya itu kan pengabdian. Itu kayak tugas penting gitu ya di alam semesta ini. Kayak berarti kamu punya misi jiwa gitu loh untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan kasih sayang gitu. Jadi kan ya itulah hebatnya kamu. Ya. Jadi jangan samakan hidup kita sama orang. Apalagi kalau kamu salah satu dari orang-orang pilihan. Kalau kamu salah satu dari orang-orang pilihan, ya jelas hidup kamu beda dari yang lain. Mungkin orang rasanya kayak hidupnya ya gitu-gitu aja. Kalau kamu banyak tantangannya, banyak rintangannya, berlika-liku gitu. Karena memang kamu di situ apa ya? Seperti didorong untuk bertumbuh menjadi jiwa yang lebih dewasa, lebih dewasa. Kan banyak ya Virgo itu old soul ya. Old soul itu ya mode-mode hermit gitu loh. Jadi mode-mode yang jiwa-jiwa yang harus bertumbuh lebih dewasa, lebih dewasa. Bahkan ada seperti jiwa yang tua gitu ya. Jiwa yang kayak ya udahlah, ngapain duniawi lagi gitu. Apa yang mau dikejar lagi? Ya udah saatnya lakukan visi misimu di dunia ini gitu. Oke. Nah, beberapa kalian ada yang bisa ditakdirkan ketemu ini ya, yang punya koneksi spiritual. Karena memang Virgo itu punya spiritualitas yang tinggi. Makanya banyak Virgo punya koneksi spiritual. Ya, kamu punya twin flame kah atau soulmate? Atau ada juga punya karmic ya. Ada berapa gitu. Mungkin ada juga yang koneksinya naik level. Ya, mungkin di awal kayak karmic, toxic gitu ya. Tapi ada yang naik level jadi mirror, jadi twin flame, ngerasa saling bercermin, saling ngaca, saling introspeksi diri, saling memperbaiki diri ke depannya. Nah, kalau mau berjuang bersama, kalau mau kita melangkah bersama ya ujung-ujungnya menjadi belahan jiwa, menjadi soulmate gitu. Jadi ya sebenarnya koneksi spiritual itu bisa seperti itu, kayak next level ya, next level gitu. Karena kita itu diberikan free will, kita diberikan kebebasan oleh semesta. Kita mau bagaimana ke depannya, ya. Kalau kita rasa ada orang yang bisa berjuang bersama, ya udah, itu yang satu frekuensi sama kita, itu yang bisa melangkah bersama dengan kita, ya. Tuh. Cuma ya begitulah hidup ya. Tidak semua mulus-mulus aja. Mungkin ada beberapa orang yang kayaknya langsung ada gitu kelancaran. Tapi ada juga yang kayak kelancaran itu harus pelan-pelan, ya. Karena gini loh, aku ngerasanya kamu itu dengan seseorang ini ya,
Kalau misalnya suatu saat nggak bicara, nggak ketemu, atau bahkan ada yang pernah dipisahkan oleh semesta ya, itu mungkin ya untuk saling membayar karma, untuk saling evaluasi diri, memperbaiki diri aja gitu. Ya udah sampai akhirnya nanti ya kalau ada ya perubahan di dalam dirimu, di dalam dirinya, itu mungkin yang bisa bersama gitu. Oke. Kemudian aku ngerasa ada ya kayak beberapa kalian kamu itu bisa jadi cerminan untuk orang-orang. Kamu itu bisa menjadi kaca, bisa menjadi cermin untuk orang-orang. Karena kamu itu kan memperlakukan ya. Kamu itu memperlakukan seseorang selayaknya seseorang itu memperlakukan kamu. Ya, ngerti kan? Kamu bisa memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kamu, ya. Jadi ada kalian yang kayak, ya kalau dia baik, ya aku baiklah gitu. Tapi kalau sebaliknya, wah bisa aja tuh, kenapa-kenapa gitu kan. Ya ada beberapa kalian kayak gitu. Kalau seseorang baik, ya kamu bisa sih berbuat baik. Tapi ya ada yang memang sebaliknya bisa terjadi ya. Mungkin beberapa kalian suka ngasih pembelajaran, suka mengajarkan seseorang supaya introspeksi diri, supaya ngoreksi diri. Tapi kita ya jangan lupa juga introspeksi diri ya. Kita juga jangan lupa ngoreksi diri. Jadi kalau sesuatu terjadi, jangan hanya menyalahkan orang, jangan hanya menyalahkan keadaan, tapi lihat juga ke dalam diri sendiri. Emang kita udah sepositif apa sih? Jangan-jangan masih ada toksik ya, masih ada racun di dalam diri sendiri. Makanya kita menarik orang-orang beracun, ya kan? Nah, kalau kita bertanya-tanya, kenapa orang-orang toksik, orang-orang beracun itu masih hadir? Ya mungkin karena kita masih punya racun juga, kita masih punya energi toksik juga, sehingga kita menarik energi orang toksik gitu. Jadi ya, lebih kayak ini ya, memperbaiki diri juga lah, supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke. Nih, beberapa kalian harus lepaskan ya. Lepaskan masa lalu atau yang udah berlalu yang gak enak gitu, lepaskan ya. Gitu. Ini beberapa kalian ada yang punya inner child ya, ada yang punya luka masa lalu, luka masa kecil ya. Gimana ya, keluargaku dulu begini, keluarga teman memperlakukan aku seperti inilah, seperti itu, masa laluku begini begitu. Nah, jangan bertanya kenapa. Ya boleh aja sih terkadang bertanya-tanya, tapi jangan terlalu sering bertanya-tanya. Kenapa aku begini? Kenapa aku beda? Kenapa aku beginilah, begitulah? Nah, karena hidup kamu itu udah dirancang ya oleh Tuhan, oleh semesta gitu. Oke. Kalian ini ada disarankan berdamailah dengan masa lalu, berdamai dengan semua yang terjadi. Itu udah bagian garis hidupmu gitu ya. Itu kayak proses perjalanan hidup ya. Sakit, pahit hidup ini itu membentuk karakter kamu menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat gitu. Berbahagialah ya. Nggak usah lagi ingat-ingat yang sedih-sedihnya gitu kan. Oke. Hidup ini pilihan. Sekarang memilihlah. Memilih sedih-sedih terus atau bahagia. Pilihlah berbahagia ya. Aku ngerasa kalau ini kartu terakhir tentang kebahagiaan, berarti hidupmu akan berujung kebahagiaan. Jadi apalagi mau dikhawatirkan ya. Kalau kamu tidak percaya sama semuanya, tidak percaya sama orang, ya kamu percayalah kepada dirimu sendiri. Kamu bisa mewujudkan apapun menjadi nyata. Dan harus percaya kepada Tuhan, kepada semesta. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa. Apa saja bisa terjadi. Sekalipun yang kamu rasa, nggak ada lagi yang bisa diubah. Pasti gini-gini aja. Atau, ya udahlah.
Tapi sebenarnya mujizat, keajaiban itu bisa terjadi. Bahkan sekalipun kamu ngerasa mustahil, ya. Apalagi kamu orangnya realistis, ya. Masa kamu masih kayak apa ya? Merasakan bahwa jalan pikiranmu itu yang akan benar gitu. Ya kembali lagi, jalan pikiran kita itu tidak selamanya benar. Karena di luar dari pikiran kita, ya masih ada kan rencana dari Tuhan, dari semesta. Itu bisa aja yang kita rasa nggak mungkin, yang kita rasa mustahil, ya itu bisa terjadi. Gitu. Jadi aku ngerasa ini ya, kamu perlu banyak-banyak healing kalau kamu pengen tenang. Healing itu nggak harus kemana-mana. Healing itu kan bagaimana kamu itu tenang, bagaimana kamu itu sembuh dari luka hatimu. Ya dekatkan dirilah kepada yang maha kuasa. Banyak doa, banyak ibadah. Atau ya kamu banyak healing juga gitu. Jadi kayak seimbangkanlah semua. Spiritualitas, religiusmu juga ya. Itu semua diseimbangkan. Kalau kita selama ini kayak ngerasa udah banyak doa sih, udah banyak dekatkan diri kepada Tuhan gitu. Cuma ya apa ya? Aku ngerasa ya lebih lagi lah gitu kan. Mungkin lebih ikhlas lagi, lebih berserah ya. Karena itu penting banget sih untuk memanifestasikan yang kamu inginkan, untuk mewujudkan yang kamu inginkan itu bisa menjadi kenyataan ya. Intinya lebih kayak mencari ridho ilahi lah, mencari ridho Tuhan ya. Apapun itu ya udah, lakukan yang terbaik aja di hidup ini ya. Selebihnya ya kamu akan lihat nanti. Ini berapa kalian ada yang ujungnya berakhir bahagia, ujungnya kamu punya masa depan yang bahagia, ya kamu akan bahagia karena kamu berhak bahagia itu. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.